Halo, Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Teman-teman, kita akan melanjutkan membahas buku Bahasa Indonesia kelas 4 penerbit Erlangga ini ya, dan sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Baik, kali ini saya akan melanjutkan membahas latihan ulangan bab 3 yang ada di halaman 85 ya sampai 87 ya. Untuk pembahasan latihan-latihan sebelumnya, teman-teman bisa cek di playlist ya, udah banyak latihan yang kita bahas. Oke, langsung aja kita mulai. Bagian A, pilihlah jawaban yang paling tepat, bacalah penggalan dongeng berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Judulnya, Ele rajin menabung. Ele, si gajah, menabung dengan rajin. Sebagian uang saku selalu ia sisihkan untuk ditabung. Celengan Ele makin lama makin penuh. Setelah penuh, Ele pun memecahkan celengannya. Sudah lama ia menantikan hal ini. Setelah memecahkan celengan, Ele menghitung jumlah uangnya. Tabungan Ele berjumlah Rp265.000. Kini ia dapat merasakan manfaat menabung. Ia pun dapat membeli barang keinginannya menggunakan uang tabungan tersebut. Pertanyaan nomor 1. Tujuan pengarang membuat dongeng tersebut adalah, tujuan pengarang membuat dongeng ini adalah untuk memberikan informasi tentang manfaat menabung ya. Pilihan jawaban yang B. Udah subscribe belum? Lalu nomor 2, sifat tokoh Ele adalah, tadi dia judulnya aja udah kelihatan ya, Ele rajin menabung. Berarti tokoh Ele ini sifatnya rajin menabung. Lalu nomor 3, pesan dalam penggalan dongeng tersebut adalah, pesan yang ingin disampaikan penulis di sini adalah rajinlah menabung ya. Lalu nomor 4, ringkasan yang sesuai dengan penggalan dongeng tersebut adalah, ringkasan yang sesuai ini yang D ya. Ele rajin menabung sehingga dapat membeli barang keinginannya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya di halaman 86 ya. Nilai uang yang bercetak tebal, seharusnya yang bercetak tebal ini yang ada di teks tadi ya. Yang ada di teks ini yang bercetak tebal ini salah, harusnya di sini tidak memakai titik setelah RP ya. Oke, jadi yang benar adalah yang seperti ini, yang bagian C ya. Habis RP nggak pakai titik, langsung 265.00,00 ya. Itu dibaca Rp265.000. Oke, kita lanjut. Bacalah teks percakapan berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai 8. Ini percakapan antara gajah dan kura-kura ya. Hai kura-kura, aku ingin membeli semua buah yang kamu jual. Berapa jumlah harga semua buah ini? Jumlah harganya sebesar 20 alat tukar. Baiklah, ini 20 alat tukar untukmu. Terima kasih gajah, aku bungkus dahulu semua buah ini ya. Pertanyaannya, topik dari teks percakapan tersebut adalah, topiknya itu tentang jual beli barang ya. Tadi kura-kura yang jualan, gajah yang mau beli. Jadi pilihan jawaban yang A. Lalu nomor 7, gagasan pokok dari teks percakapan tersebut adalah, gagasan pokoknya itu intinya apa ceritanya tadi? Gajah membeli semua buah yang dijual oleh kura-kura. Pilihan jawaban yang D. Lalu nomor 8, informasi berikut yang sesuai dengan isi teks percakapan tersebut adalah, isi yang sesuai ini adalah, gajah membayar dengan alat tukar yang pas ya, karena tadi harganya 20 alat tukar, dia juga kasih 20 alat tukar, berarti pas, nggak ada kembalian dan juga nggak kurang ya. Pilihan jawaban yang B. Nomor 9, infografik adalah penyajian informasi yang memadukan, ya infografik ini memadukan teks dan gambar ya. Nomor 10, berikut ini yang bukan sumber bacaan. Yang bukan sumber bacaan tidak bisa dibaca, ini adalah yang berita radio ya. Artikel internet bisa dibaca, buku pelajaran tentu saja bisa, infografik juga bisa. Yang tidak bisa dibaca adalah berita di radio. Oke, kita lanjut ke bagian B ya. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Gaya hidup yang boros dapat mengancam tabungan masa depan. Oleh karena itu, kamu perlu menghemat uang. Berikut langkah menghemat uang yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, catatlah pendapatan dan pengeluaranmu setiap bulannya. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui kondisi keuanganmu, apakah cukup sehat atau tidak. Lalu nomor 2,
Utamakan kebutuhan sehari-hari dibandingkan keinginan. Kebutuhan merupakan suatu hal yang tidak dapat ditunda-tunda. Misalnya, kebutuhan akan alat transportasi, pangan, dan telekomunikasi. Sementara itu, keinginan merupakan suatu hal yang jika tidak dipenuhi, tidak akan mengganggu kegiatan sehari-hari. Kamu perlu mengurangi kebiasaan berbelanja keinginan yang kurang penting. Ya, pertanyaannya nomor 1. Jenis teks tersebut adalah, teks yang di atas ini adalah jenisnya teks prosedur ya. Nomor 2, hal yang dibahas dalam teks tersebut adalah, yang dibahas tadi adalah cara menghemat uang ya. Lalu nomor 5, tujuan penulisan teks tersebut adalah untuk memberi informasi cara menghemat uang. Nomor 4, makna kata yang bercetak tebal adalah, yang bercetak tebal itu ini ya, berarti makna kata pendapatan. Makna kata pendapatan adalah hasil kerja ya. Lalu nomor 5, hal yang lebih utama untuk dipenuhi saat berbelanja adalah kebutuhan sehari-hari ya, bukan keinginan. Jadi kebutuhan sehari-hari dulu yang harus dipenuhi. Oke, kita lanjut ke bagian C ya. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan dongeng ya? Jadi dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan tujuannya menghibur pembaca. Lalu nomor 2, apa yang dimaksud dengan fabel? Nah, fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang diperankan oleh hewan ya. Lalu nomor 3, Benny akan membeli layang-layang. Ia menanyakan harga sebuah layang-layang kepada penjual. Ternyata harga sebuah layang-layang adalah Rp5.000. Tulislah sebuah teks percakapan berdasarkan situasi tersebut. Nah, kita diminta membuat percakapan ya, tanya jawab jual beli. Teman-teman bebas membuatnya. Di sini saya akan berikan contoh seperti ini ya. Benny berbicara, "Pak, berapa harga layang-layang ini?" Lalu penjualnya menjawab, "Oh, kalau yang ini harganya Rp5.000, nak." Lalu Benny berkata, "Saya mau beli satu ya, Pak," sambil memberikan uang Rp10.000. Penjualnya berkata, "Sebentar ya, Bapak ambil uang kembaliannya dahulu." Benny, "Ya, Pak." Penjualnya bilang, "Ini nak, terima kasih ya." Lalu Benny menjawab, "Sama-sama, Pak." Nah, itu kira-kira percakapannya seperti itu ya. Boleh dibuat sesuai ide teman-teman sendiri. Lalu nomor 4, 20 tahun lamanya Pak Sugeng bekerja di sini. Tulislah perbaikan penulisan kalimat di atas. Harusnya 20 tahun ditulis dengan teks ya. 20 tahun lamanya Pak Sugeng. Pak Sugeng pakai huruf besar bekerja di sini ya. Oke, lalu nomor 5, tulislah sebuah teks prosedur yang berisi langkah-langkah membeli baju di toko. Nah, untuk nomor 5 ini teman-teman bebas ya, bisa membuat sendiri sesuai dengan ide masing-masing. Oke, itu ya teman-teman pembahasan kita latihan ulangan bab 5 ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah, ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.